bukan hanya saya bahagia dan juga senang kalau hujan turun, tapi juga saya senang nih kalau udah di segmen talk show. Karena apa? Karena biasanya saya ngobrol sama teman-teman, anak-anak muda yang kreatif yang memberikan banyak sekali inovasi-inovasi yang mungkin sebelumnya Anda tidak tahu dan juga saya nggak tahu. Seperti tamu kita malam hari ini ada Diana, selamat Selamat malam. Nah, malam. Diana ini kalau kita melihat sudah ada baju yang terpampang nyata di situ, sudah jelas ya berarti ya. Kalau Diana ini seorang desainer gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Iya. Oke, dan kalau saya lihat ini salah satu contohnya bajunya adalah temanya sedikit tenunnya. Iya, Jadi kayak kebaya modern gitu kali ya maksudnya ya? Iya sih, jadi kayak lebih ke etnik-etnik Lebih modern. etnik modern, oke. Tapi bisa ceritain dong memang lebih kemana sih sebenarnya kalau Diana sendiri kalau mendesain bajunya? Kalau aku personally sih lebih suka etnik memang karena kain Indonesia kan memang kayak banyak kaya banget berbagai macam. Terus kayak bisa dikombinasiin dengan berbagai macam, jadi kayak lebih apa ya, kesannya lebih humble gitu kalau di masyarakat. Oke, jadi memang lebih ke etnik modern. Cuman memang tidak menutup kemungkinan kalau memang ada pesanan yang lain-lainnya ya, nggak harus etnik ya sebenarnya Iya ya. sih. Oke, dan awalnya gimana sih ceritanya jadi desainer atau memang backgroundnya atau memang dulu suka atau gara-gara gemes gitu pengen baju tapi selalu nggak pernah bener gitu. Iya kan, kadang-kadang perempuan-perempuan bisa kan sih, gitu ya emang kan. banyak yang kayak Karena gitu. saya juga kalau lihat-lihat majalah ini seandainya bajunya bisa muncul dari majalah ini saya senang sekali gitu. Iya sih. Iya kan? Jadi kalau dulu itu pertamanya dari mulai SMA sih, jadi kayak lebih suka gambar, Emang sekarang umur gambar. berapa? 24. Ah, sama banget kita. Jadi suka gambar-gambar, terus kayak pernah kirim ke surat kabar di Surabaya, terus dimuat jadi kayak salah satu best gitu. Jadi kayak seneng termotivasi sih, jadi kayak lulus SMA, aku ambil fashion. Ambil fashion, oke. Jadi memang niatnya gitu udah dari Iya. SMA ya. Betul. Dan akhirnya terwujud gitu kan. Nah gimana ternyata setelah kamu memasuki dunia fashion? Apakah sama dengan bayanganmu saat SMA atau ternyata beda jauh gitu? Enggak sih, kalau dulu bayangannya kan cuman kayak gambar, seneng kan, wow kayak glamor banget fashion show. Ternyata enggak sih, kayak banyak banget proses di balik itu untuk mewujudkan kayak satu baju gitu. Oke, ya proses apa sih sebenarnya yang dianggap Diana itu susah gitu? Mungkin untuk cari inspirasi sih, karena kan kayak nggak selalu muncul gitu ya. Terus kayak dari sketsa untuk realisasi kayak harus match gitu kan, kayak ya harus. Bener sih dari segi bahan juga pemilihan harus bahan. memang harus benar-benar tahu bahannya apa dan juga Iya. matchnya sama yang Kayak seperti gimana, apa terus yang gitu. pakai personality-nya kayak gimana kan. Itu kayak harus dilihat juga iya, ya. Oh jadi bukan asal yang aku pengen baju gini ternyata emang nggak cocok sama orangnya, nggak bagus kayak juga nggak ya. percuma, jadi kayak saling membunuh gitu kan, kayak baju kan nggak boleh kan. Sadis juga ya ternyata. Iya. Ya, baju ya. Oke, nah kalau memang awal kalau misalnya nih mau jadi desainer, memang awalnya harus bisa gambar nggak sih? Enggak. Diana nggak juga ya? Enggak. Oh gitu. Soalnya kalau gambar itu sebenarnya kayak di sana kamu diajarin sih dari awal, kayak nggak harus. Karena aku kalau bikin orang aja cuman bulat terus kakinya lurus, tangannya gini, kakinya gini gitu. Iya. Kalau yang kayak gini kemungkinannya ada nggak? Bisa kok. Soalnya kan sekarang udah bisa sih, kayak biasa udah ada template-nya, kadang kayak gitu. Oh gitu. Cuman kalau pertama kali belajar pasti nggak boleh pakai itu. Harus tangan dulu Iya, ya, oke. Dan memang Diana dulu emang suka ya? Emang suka sih. Suka gambar, oke. Berarti happy sekali ya akhirnya diperbolehkan gitu untuk iya sih. mengambil sekolah fashion gitu. Tapi Iya. dari awal memang mendukung semuanya, karena kan memang kadang-kadang ada ya mungkin Iya yang sih. kalau misalnya kuliah-kuliah yang apa ya kayak fashion dan lain sebagainya itu kalau bisa jangan dijadikan kuliah utama gitu, hobi aja gitu. Enggak sih, kayak kedua orang tua juga emang mendukung dari dulu, soalnya udah tahu kayak anaknya suka nih kayak gini. Dan kayak emang kayak udah dari dulu udah bilang, aku maunya kayak gini, jadi kayak pertanggungjawaban lah. Jadi kayak begitu lulus SMA, kayak emang ambil fashion dan memang niat gitu belajarnya di sana juga niat, nggak cuman asal gitu. Oke. Tapi kamu sendiri pernah nggak stres nggak sih sama hasil bajumu sendiri, karyamu sendiri, pernah nggak? Pernah sih, kayak suatu ketika kayak bikin gitu terus kayak nggak diulang sih. Diulang ya? Iya. Seringnya kenapa sih? Maksudnya nggak srek sama hasil karyanya? Kenapa ya? Kayak
nggak cocok gitu, moodnya nggak dapet gitu, kayak feelnya Oke. tuh kayak nggak dapet ini, kayak jadi kayak ya udahlah daripada kayak kecewa gitu, mending diulang aja deh. Oke, mending diulang. Tapi memang awal-awal yang bikin berat banget dalam dunia fashion itu apa sih sebenarnya? Kan sebenarnya kan banyak ya kalau misalnya kita ngomongin memang desainer khususnya mungkin di Surabaya juga sudah banyak banget. Nah, kalau buat Diana sendiri gimana awalnya? Kalau mungkin kayak kalau awalnya mungkin kalau buat orang baru publikasi sih. Kalau kita sehebat apapun, sebagus apapun kayak nggak ada publikasi, nggak ada yang bantuin kita untuk show, Jualan lah, maksudnya untuk kasih jualan tahu ya? nih Oke. kita ada nih kayak gini di sini. Itu sih. Oke, nah kita mau lihat yang satu ini pemirsa ya. Nah, kira-kira tayangan apa sih ini? Pastinya tentang baju-baju dari Diana ya. Ini temanya dulu tuh petani. Jadi kayak terinspirasi petani Indonesia, wanita. Oke, tapi kalau petani kece juga ya kalau pakai ini lagi nyiangi ini ya padi ya. Oke. Jadi ini baju-baju karya dari Diana juga Iya, ya. Oke. Ini lebih simpel ya kalau baju-bajunya lebih kayak ready to wear gitu Iya, ya modelnya ya. Ini dulu pernah masuk top 3 di perlombaan di sebuah majalah. Oh, Fashion. oke. Keren-keren ya. Koleksi. Tapi memang kalau bahan-bahan kayak gini lebih long lasting ya. Maksudnya nggak ada bosennya gitu ya. Iya emang, cuman perawatannya memang harus khusus dia. Oh, alatannya lebih khusus ya. Oke. Ini memang sengaja Diana buat juga ya. Iya, Temanya juga masih sama. masih sama. Oke. Jadi ini kayak satu koleksi, mini collection gitu. Oh, oke. Nah, biasanya untuk proses pembuatan baju-baju seperti ini berapa lama sih Diana? Untuk dari mulai inspirasi sampai perwujudan biasa sekitar 1 bulan sih. Oh, 1 bulan. Bus itu berarti lama apa sebentar? Lumayan. Oh, lumayan. Jahit, Pak? Ya lama. Ya, lumayan kan ya. Lumayan. Itu termasuk cepet apa enggak sih sebenarnya? 1 bulan? 1 bulan relatif sih kalau di kayak gini, soalnya kan semuanya harus kayak diperhitungkan dengan pas. Oke. Nah, kalau misalnya dari Diana sendiri, kalau misalnya ini pasti yang namanya desainer juga harus mengeluarkan banyak sekali koleksi-koleksi Iya. gitu kan. Nah, biasanya rentan waktunya yang pas itu berapa lama sih untuk terus mengeluarkan koleksi-koleksi baru? Biasanya sih sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Oh, 6 bulan sampai 1 tahun cukup ya? Cukup. Oke, biar istilahnya biar ada sesuatu yang baru lagi ya kan Iya. dari desainer dan juga orang-orang nggak lupa gitu kan tentang karya dari Diana sendiri. Nah, sudah berapa lama sih Diana sebenarnya? Dari 2 kuliah tahun. tuh udah sekitar 2 tahun ya? Enggak sih, kalau udah dari kuliah udah sekitar 4 tahun, cuman kayak dulu pernah ikut desainer juga, pernah ikut di garment juga. Oh gitu, jadi sebelumnya memang nggak sendiri ya, nggak berdiri Enggak. sendiri. Oke, jadi sempat ikut-ikut dan mencuri ilmunya ya biasanya ya. Iya bisa dikatakan begitu. Kompetisi nggak? Pernah. Nyanyi waktu itu, make up, kompetisi. Hubungannya antara menyanyi dengan ini Nggak ada menjahit ya. ya. Pernah ikut kompetisi kayak gitu tuh? Pernah. Oh. LPM juga pernah. Yang kompetisi yang paling besar di Indonesia, yang diadakan Femina, Oke. ya itu pernah. Aku masuk top 10 waktu itu. Wah, hebat ya. Oke, udah mengenai itu aja? Nanti aja dah. Oh ya wes nanti aja ya. Kepo banget sih pengen tahu ikut lomba apa enggak. Enggak, kan aku suka aja Oh dari hasilnya. suka ya. Tapi kalau misalnya nih saya tanya nih lebih mudah bikin gaun modern apa yang etnik sih sebenarnya? Kalau Lebih kamu mudah sendiri. yang modern sih. Kenapa tuh? Karena kita nggak harus nyocokin bahan kan, kayak bahan modern itu perawatannya lebih mudah, eksekusinya juga lebih mudah. Sedangkan kalau kayak etnik itu harus lebih hati-hati soalnya kayak bahannya kan lebih rentan. Oh gitu. Iya. Oke, dan juga nyocokinnya lebih susah nggak sih sebenarnya kalau etnik? Nggak juga ya? Enggak juga sih. Atau mungkin modelnya yang lebih sedikit dibanding kalau gaun-gaun yang biasa? Enggak juga Nggak sih. juga ya? Enggak juga. Oke, saya mulai sok tahu ternyata ya. Oke, kalau tadi balik lagi ke masalah yang sempat ikut garment dan lain sebagainya, apa sih yang didapat? Memang kenapa sih awalnya nggak langsung, udah deh saya keluar kuliah, saya langsung sendiri aja usahanya?
Enggak sih, kayak harus mulai dari bawah. Kalau aku prinsip segala sesuatu harus dimulai dari bawah. Jadi Oh kayak aku gitu. ngerti kan kayak gimana sih orang susahnya kayak membangun usaha gitu. Oke. Nah waktu ikut ada desainer itu sebagai apa dulu Diana? Asisten. Oh sebagai asisten. Apa yang didapat saat ikut desainer? Jadi kayak lebih ngerti sih mereka gimana mereka mulai mempersiapkan sebuah koleksi sampai mereka menjual ke masyarakat sampai itu barang diproduksi sampai ke masyarakat. Oh gitu. Diterima Jadi gitu. belajarnya masalah Iya, itu ya. Oke. Mungkin kalau misalnya di sekolah materinya dapat tapi kan prakteknya belum tentu Iya. sama ya dengan materi yang didapat. Benar. Oke. Terus kalau yang di garment apa? Yang di garment kayak lebih itu ya kayak nyocokin deadline aja sih. Gimana sih ngontrol pegawai biar mereka nggak Apa tuh? apa ya kayak melenceng dari kayak Oh tugasnya Iya, gitu ya. Oh saya pikir melenceng dari minta bayaran lebih biasanya gitu kan. Berapa bulan kerja minta naik gaji. itu bukan urusannya kita. Oh, bukan. Tapi kalau sekarang akhirnya bikin sendiri udah ada pegawai juga nggak Diana? Udah ada sih. Udah ada ya. Mm-mm. Seneng ya jadinya kalau memang benar-benar bisa membuktikan gitu ya kalau ke orang tua. Kalau ternyata aku nih beneran serius dan bisa gitu. Iya sih, cuman masih long way to go lah untuk bicara seperti itu kayaknya. Oh oke ya. Udah 4 tahun tapi masih rendah hati ya, belum masih lama Masih perjalanannya jauh, iya. gitu ya. Oke, sekarang ngomongin soal koleksi-koleksi yang udah dibuat dong sama Diana nih, apa aja sih yang pernah diminta para klien-klien misalnya? Pernah macam-macam sih, kadang ada yang kayak bikin gaun gitu kan, mereka ngasih fabric yang aneh kayak Apa tuh misalnya? laser cut semacam kayak gitu. Laser cut itu berarti yang bentuk-bentuk gitu Iya, ya? Oh, oke, heeh. Kayak gitu, jadi Terus? dibikin gaun kayak gitu-gitulah. Itu lebih rumit ya? Lebih rumit sih Oke, penataannya. penataannya lebih rumit. Terus apa lagi tuh yang mungkin paling Diana inget deh? Yang paling seneng, nah kalau pribadi gitu yang paling seneng koleksi apa sih? Ini sih Ini yang ya, paling makanya baru. ini dibawa Iya, ya? benar. Oke, ini yang paling baru. Jadi ini sebenarnya udah punya orang sih. Oke. Cuman kayak diizinkan untuk dibawa, jadi aku bawa. Jadi baju ini kebaya modern, dia pengen kelihatan humble gitu. Jadi nggak mau berlebihan. Aha. Baju ini bisa 2 gaya. Kalau jaketnya dibuka, dia bisa jadi gaun malam. Oh iya, bener ya, bener. Oke, dan emang dia ini dari segi bahannya sendiri, emang dia yang minta apa Diana sendiri? Aku lebih menyarankan ini sih, soalnya kayak lebih kelihatannya simple, cuman kayak lebih Indonesia. Lebih Indonesia. Oh, oke deh. Kenapa, Ibu? Mau tanya, kalau gaunnya itu sendiri terinspirasi dari mana ya? Kalau boleh tahu kan? Ini sih lebih ke tanaman ya, karena aku kayak lebih memasukkan kayak unsur-unsur tumbuhan dari kayak daunnya, sulur-sulur kayak gitu. Lo itunya payat sendiri atau enggak? Yang kayak bentuk-bentuk daunnya, terus kayak roknya itu kan kayaknya ribet banget tuh. Iya, Itu itu payat buatan sendiri? butik kita sendiri. Dan motif sendiri ya dong, ya pastinya ya. Kalau desainer lengkap ya semuanya pasti ya. Iya. Oke, nah kalau biasanya menemukan kecocokan dengan klien tuh berapa lama sih antara misalnya klien pengennya begini gitu terus kamu Sekitar ternyata 2 punya- jam sih. Jadi Itu kan cukup kita ya? konsultasi kayak ngobrol gitu kayak kita bisa tahu oh ini orang dia Sukanya tipenya kayak gimana? gini. Iya, dia pembawaannya seperti ini. Jadi kayak baju yang cocok buat dia seperti ini. Oh oke, nah kalau misalnya dari baju yang dibawa ini memang orangnya seperti apa sih? Dia Kalau bisa orangnya ceritain ya, nah kan ini penting kan? Iya, ini Nah, penting sih. Jadi dia orangnya lebih ke dia suka glamor, tapi dia nggak mau kelihatan terlalu berlebihan, gitu. Berlebihan, Iya, dia oke. lebih jiwanya sederhana. Oke. Jadi dia nggak mau kelihatan terlalu Dan dia memang lebay. minta, saya pengen yang bisa dipakai buat gaun juga gitu. Dia pengen kayak baju, jadi tapi dia bisa pakai acara lain beda lagi kayak gitu. Oke, ini sebenarnya judulnya adalah menghemat ya. Iya Satu sih, buah bisa baju dibilang bisa buat gitu. 2 acara. Oke pemirsa, selain satu ini saya akan kembali lagi tetap di Cakrawala Malam.